Halo teman-teman, kami dari kelompok Pancasila Sila keempat ingin memberikan sebuah produk berupa video simulasi pemilu. Sebelum itu, perkenalkan saya Leonila Virginia Viola Oyuhutun yang bertugas mengisi voice over dalam video kali ini. Kemudian, perkenalkan juga teman-teman saya yang merupakan anggota kelompok keempat dan juga yang berperan dalam pembuatan video kali ini. Yang pertama, harus dilakukan oleh peserta pencoblosan hak suara adalah datang ke tempat pemungutan suara atau biasa disebut TPS. Lalu, peserta menulis daftar hadir pada tempat yang sudah disediakan. Kedua, setelah menulis daftar hadir, peserta menunggu antrian di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Setelah dipanggil giliran, peserta melalui tahap 3, yaitu mengambil surat KPPS. Dari tempat KPPS, peserta akan diarahkan menuju bilik pemilihan suara yang tertutup. Setelah memilih hak suaranya, peserta memasukkan surat KPPS ke dalam kotak surat yang sudah disediakan panitia. Tahap terakhir adalah menandai jari kelingking sebagai bukti bahwa peserta sudah menggunakan hak suaranya. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Sip. Golput merupakan singkatan golongan putih. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih, ada beberapa alasan mengapa golput dianggap tidak disarankan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita tidak sebaiknya golput. Yang pertama, tanggung jawab kewarganegaraan. Memilih merupakan salah satu tanggung jawab dasar sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, dampak pada perwakilan politik. Dengan golput, partisipasi pemilih menurun dan hal ini dapat mempengaruhi perwakilan politik. Dengan tingkat partisipasi yang rendah, ada resiko bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tidak akan sepenuhnya diwakili oleh para pemimpin terpilih. Yang ketiga, mempertahankan demokrasi. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Yang keempat, kepentingan masyarakat dan kebijakan publik. Dengan berpartisipasi dalam pemilihan, kita memiliki kesempatan untuk memilih kandidat yang mendukung kebijakan dan program-program yang sejalan dengan kepentingan kita, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Yang kelima, memperkuat suara minoritas. Dalam konteks demokrasi, suara setiap individu memiliki bobot yang sama. Dengan tidak memilih, suara kita sebagai individu yang mewakili kepentingan dan pandangan tertentu tidak akan terdengar. Maka dari itu, marilah kita yang sudah menginjak 17 tahun ke atas untuk mengikuti pemilihan umum. Ada 3 macam pemilu, yaitu pileg atau pemilihan legislatif, kemudian pilpres atau pemilihan presiden, dan kemudian pilkada atau pemilihan kepala daerah. Untuk mencapai rakyat yang demokratis dan kepentingan bersama, mengikuti pemilu adalah salah satu contoh dari penerapan sila keempat Pancasila dalam berkewarganegaraan. Sekian dari kelompok keempat, terima kasih.